begini, jangan bersinah, tapi masih banyak tuh orang yang bersinah. Artinya kan mereka melawan firman Tuhan. Ibaratnya Itu beda, seperti Tuhan Bang. mengatakan, jangan bercerai. Kalau mereka bercerai ya sama aja kayak Tuhan mengatakan begini, jangan bersinah, mereka bersinah, sama aja kan? Dengar. Kalau orang Itu sudah bersinah, beda, apa Bang. solusinya? Kalau di dalam Islam, Gak ada solusi dengarkan. bagi orang yang Jika di dalam Islam ada Tuhan orang itu tidak pernah berzina, memberikan solusi dengarkan biar saya untuk katakan, orang biar saya berbuat jawab. dosa, nggak ada. Tuhan tidak Saat di Tuhan Islam tidak ada orang memberikan berzina, solusi untuk orang berbuat maka dosa, nggak diberi ada. solusi. Hei, jangan berzina, kan kamu bisa nikah. Nikah solusi dari berzina, ini solusi, Bang. Ya kalau mereka tidak mau ngambil solusi yang baik ini, berarti yang salah mereka. Nah, konteksnya di dalam kekristenan ini berbeda. Di dalam kekristenan ini mereka sudah bercerai dan mereka memiliki kekasih dan mereka ingin supaya pernikahan mereka ini tidak dianggap zina. Apa solusi yang bisa diberikan agama itu? Ini konteksnya. Kalau abangnya tanyakan tadi orang berzina, ya kan? Orang berzina itu menantang hukum Tuhan, betul. Tetapi agama Islam itu memberikan solusi. Apa caranya supaya kamu tidak dianggap berzina? Maka nikah kamu. Nikah adalah solusi supaya tidak berzina. Ya, bagaimana Anda katakan melawan firman Tuhan itu adalah solusi? Itu Bagaimana kan cacat bisa? logika. Nah, ini berarti Pernikahan tidak itu ada brother, solusi. gini ya, Makanya saya brother, bilang ya. tadi, Bang, Iya, di iya. awal, Solusi berarti tidak ada bercerai itu jawaban adalah untuk solusi ini. melawan firman Tuhan. Dengarkan. Ibaratnya begini ya, kawan, betul. ya. Gini ya. Karena Tuhan Kau tidak bisa kau memberikan dengan solusi, istrimu, maka manusia mengambil Tuhan solusi tidak dengan pernah cara memberikan berzina. solusi kepada Itu orang dia yang berbuat jawaban yang jahat. benar sebenarnya. Bagaimana Tuhan memberikan solusi untuk melakukan kejahatan? Ada-ada aja kamu. Bagaimana bisa Tuhan dikatakan tidak, pernikahan itu Tuhan adalah tidak suatu mungkin kejahatan? memberikan solusi untuk orang berbuat jahat atau Saya berbuat dosa. tanyakan, dari mana bisa dikatakan pernikahan itu adalah satu buat perjahatan? Coba cari dalilnya di mana dikatakan pernikahan itu adalah satu tindak kejahatan. Perceraian itu adalah sebuah kejahatan. Demian, kejahatan melawan firman Tuhan. Tadi kan dikasih waktu Demian, satu-satu dulu Demian. Jangan kayak berdebat kusir gitu. Tadi kan lu katakan nggak mau berdebat kusir. Satu-satu aja biar enak. Ya tadi abangnya udah panjang itu. Bukan ini kita masih di sini kok. Kita nggak kemana-mana. Kurang 1 menit Demian. Ya, oke, saya lanjutkan ya Demian ya. Gitu. Nah, saat Anda mengatakan berzina itu, ya, di dalam Islam seperti itu, tidak boleh berzina. Maka kalau tidak boleh berzina, bagaimana caranya? Apa solusinya? Maka dibuatlah hukum menikah. Boleh. Nah, tidak boleh mencuri. Ya, dilarang Tuhan. Terus bagaimana caranya supaya tidak bisa mencuri, supaya karena saya mencurikan supaya bertahan hidup, makan dan sebagainya, maka ada pekerjaan yang solusi yang bisa kita buat seperti itu. Nah, di sini yang saya katakan, ya, makanya pertanyaan saya sebenarnya ini aja gitu loh. Karena yang satu ini pun Anda belum mampu untuk menjawab. Nah, saya sudah bilang tadi, pastikan ini posisi sudah bercerai. Nah, dan mereka telah memiliki kekasih lain, tetapi mereka malu untuk melakukan hal intim itu karena mereka takut melanggar hukum Tuhan. Terus mereka mencoba bagaimana cara solusinya ini supaya kami ini bisa, supaya tidak dianggap berzina ini. Kami sudah cinta sama cinta, suka sama suka. Nah, dicari dalam Bible ternyata tidak ada alasan untuk itu. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Mereka, jawaban yang sebenarnya ialah karena tidak ada solusi dari Tuhan, maka mereka membuat solusi, mencari solusi sendiri dengan cara menentang. Sudah barisan. Itu dia. Iya, udah silakan Demian. 48 Saya tanggapi ya. Ibaratnya begini ya kawan-kawan ya. Tuhan mengatakan jangan berzina. Ketika ada yang melakukan perzinahan, maka Tuhan perintahkan lagi. Solusinya adalah kawin kontrak. Itu bukan solusi, itu sebuah kejahatan dalam kekristenan. Yang namanya kawin kontrak adalah sebuah kejahatan. Itu yang pertama. Kalau kita ngomongin masalah tentang pernikahan, pernikahan itu disahkan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Ketika laki-laki dan perempuan mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan sumpah pernikahan mereka dan mereka bercerai, dua-duanya sama-sama salah. Mereka mengingkari dan mereka berdosa terhadap Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan solusi terhadap orang yang berbuat jahat. Ibaratnya Tuhan mengatakan, jangan berzina, kemudian ada yang berzina dan Tuhan benarkan. Poinnya begini kawan-kawan, mungkin dalam Islam pernikahan itu diremehkan. Di dalam kekristenan, pernikahan itu adalah sebuah ritual yang sangat sakral, di mana laki-laki dan perempuan mereka mengucapkan janji sumpah pernikahan bahwa mereka
akan sehidup semati, baik senang maupun susah, saling menemani sampai ajal memisahkan. Nah, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, masing-masing harus bisa menerima kekurangan pasangannya. Itu solusinya. Tidak ada solusi, Tuhan itu memberikan solusi untuk mereka melakukan kejahatan berikutnya. Makanya tadi aku katakan, kan Anda kan menanyakan solusinya apa? Solusinya mereka berdua harus bertobat dan ingat kepada apa yang mereka katakan ketika mereka menikah. Ingat terhadap sumpah pernikahan yang mereka katakan. Kawan, Itu solusinya. boleh aku tanya ke kamu? Halo. Ustadz Yusuf, silakan Ustadz Yusuf dijelaskan, karena dia ada membawa narasi tadi di Islam itu pernikahan itu diremehkan gitu. Silakan Ustadz Yusuf jelaskan sedikit kepada dia, yang meremehkan pernikahan itu siapa? Apakah Islam atau Kristen? Sebentar Pak Ustadz, biar Bang Ren, nanti 3 menit kan yang Kristen kan udah 3 di atas nih. Iya, siap Bang Abi. Iya, Bang Demian udah selesai belum? Kalau belum kurang 1 menit Bang Demian. Ya nggak apa-apa, saya sumbangkan waktu saya 1 menit untuk Bang Yusuf aja lah. Silakan Pak Ustadz. Oke, sebenarnya saya lebih menanyakan ke Demian. Demian secara gamblang menjelaskan tentang masalah pernikahan di dalam kekristenan. Hal ini belum saya bahas sepertinya dengan Demian, meskipun kami sudah kenal lama gitu ya. Ini belum pernah kami bahas, makanya saya agak tertarik untuk masuk di dalam pembahasan ini. Jadi begini kawan, di Kristen itu Anda jelaskan kepada Muslim bahwa pernikahan itu sakral. Ini membuat pertanyaan di otak saya gitu. Apa pertanyaannya? Sejak kapan Yesus mengajarkan orang menikah? Nah itu. Yang kedua, sejak kapan Yesus memerintahkan orang-orang Kristen untuk menikah di gereja? Apakah ada dasarnya? Apakah ada dalilnya? Kalau di Islam kan jelas, kalau tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah satu saja. Jadi perintah menikah satu saja itu ada di dalam Al-Quran kami gitu loh kawan. Nah, la in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kamu tidak dapat berlaku adil, maka menikahlah satu saja. Jadi poligami itu, untuk beristri lebih dari satu, itu hanyalah sebuah solusi jika rumah tangganya bermasalah. Ibaratnya ada suami istri tersebut tidak mempunyai anak, lalu istrinya menyarankan untuk suaminya berpoligami. Itu adalah solusi gitu. Nah, ada diatur di dalam agama Islam. Sekarang aku mau bertanya, di kekristenan, solusi apa di dalam rumah tangga agar rumah tangganya itu tidak hancur? Ini satu pertanyaanku. Yang kedua, adakah Yesus memerintahkan umat Kristen untuk menikah di gereja? Yang ketiga, apakah Yesus pernah mengajarkan menikah? Baik, silakan. Iya, gini ya kawan ya. Kalau Bang Yusuf tanya apakah Yesus memerintahkan menikah di gereja, itu emang nggak ada dalilnya Bang Yusuf. Begitupun saya mau nanya ke Bang Yusuf ya, di mana Allah memerintahkan untuk menikah di masjid. Biar fair ya Bang ya. Saya bacakan Matius 19 ayat 3 sampai 4. Ketika orang-orang Yahudi mereka mau mencoba Yesus, mereka bertanya, di dalam hukum Musa itu mengajarkan untuk bercerai. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwasanya sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula di mana Tuhan menetapkan manusia itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan kemudian menjadi satu daging dengan istrinya. Artinya Tuhan itu yang menyatukan ketika laki-laki dan perempuan itu mereka sudah sepakat untuk menjadi satu daging dengan bersumpah kepada Tuhan. Nah, otomatis disahkan oleh Tuhan, dan kemudian dalam rumah tangga mereka pasti yang namanya rumah tangga tidak mungkin berjalan dengan baik, pasti ada pertentangan, pasti berantem dan sebagainya. Semua pasti mengalami yang orang yang suka, untuk orang yang sudah menikah loh ya. Nah, namun kalau dalam kekristenan
perceraian adalah bukanlah sebuah hal yang baik, bukanlah sebuah hal yang adil. Tetapi bagaimana laki-laki dan perempuan ini, mereka berdua harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian berdoa kepada Tuhan dan saling memaafkan. Nah, itu adalah solusi yang paling baik. Kenapa? Karena kalau misalkan solusinya bercerai, bayangkan saja ya. Dan mereka ibaratnya begini ya. Ketika laki-laki dia menceraikan istrinya alasannya karena zina misalkan ya. Artinya dia mengingkari sumpah pernikahan. Dia mengingkari firman Tuhan, dia menceraikan apa yang disatukan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika dia menikah lagi dengan wanita lain, maka dia itu menjadikan istri yang barunya ini selama kehidupannya mereka berdua itu berzina selama hidupnya. Bayangkan ya, Tuhan itu tidak mungkin memberikan solusi seperti itu. Makanya tadi saya berikan contoh kan, Tuhan melarang yang namanya jangan berzina. Kemudian ketika ada orang berzina, apakah solusinya adalah nikah kontrak? Enggak. Itu sama saja dia sedang melakukan dosa berjilid-jilid. Kembali lagi, ya harus mereka bertobat. Jadi tidak ada yang namanya bercerai. Makanya itu, kita kan punya Tuhan. Tuhan kita kan Maha Kuasa. Nah, mintalah solusi dari Tuhan. Pasti Tuhan berikan solusi yang baik. Bukan, Tuhan itu tidak mungkin memberikan solusi yang jahat kepada manusia. Tidak mungkin. Demian udah selesai gantian. Ya silakan Pak Ustadz. Baik kawan, tadi pertanyaanku sebenarnya mudah sih. Mudahnya gini, aku hanya minta dasarnya, di manakah Yesus? Ya, perkataan Yesus sendiri, dia memerintahkan untuk menikah di gereja. Nah, itu dari Yesus. Kalau Anda tanya balik kepada saya, apakah Allah memerintahkan di masjid? Nah, Al-Quran secara tekstual tidak memerintahkan menikahlah di masjid, enggak. Tapi Anda tahu sendiri, di dalam agama Islam itu ada hadis selain Al-Quran dan ada ijma' ulama. Di dalam hadis, i'lamu hadzal nikah, umumkanlah pernikahan, waja'aluhu fil masajid, dan lakukanlah di masjid. Nah, itu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi seperti itu kawan, ada perintahnya di masjid, tetapi itu di hadis. Kalau Anda meminta di Al-Quran dari firman Allah secara tekstual, aku jawab jujur juga, ini tidak ada tertulis gitu ya. Seperti halnya Anda tadi jujur kepada saya, tidak ada Yesus memerintahkan untuk menikah di gereja. Sekarang aku tanya, apakah ada Yesus mengajarkan untuk menikah? Bukankah di Matius 19:29 versi Inggrisnya King James, di situ Yesus mengatakan apabila kita meninggalkan istri, Yesus saja kawan itu menyuruh meninggalkan istri, maka akan dibalas 100 kali lipat. Ini ajaran untuk menceraikan antara suami dan istri jadinya, tetapi akan dibalas 100 kali lipat. Nah, jadi pertanyaanku di sini, aku cuma minta dasar kamu, di mana di kekristenan Yesus pernah mengajarkan tentang pernikahan. Baik, silakan. Dan tunggu Bang Yusuf sedikit lagi ya, biar dia tahu di dalam Islam itu tidak dibenarkan namanya nikah kontrak. Jadi Anda jangan bawa nikah kontrak itu yang ini ada waktu masih 1 menit. Tenang aja. Iya, saya memakai apanya Ustaz Yusuf ya. Jadi jangan pernah bawa nikah kontrak di sini karena itu keyakinan orang-orang Syiah ya. Jadi di kita ini tidak ada nikah kontrak gitu. Dan kita tidak membenarkan nikah kontrak itu. Itu aja ya Ustaz Yusuf ya. Betul ya Ustaz? Gitu. Oh, masalah nikah kontrak. Baik, saya jelaskan Ya, habis tadi dia menanggapi nanti. Dia tadi singgung masalah nikah kontrak gitu. Ya, baik. Mungkin saya lupa atau saya nggak dengar tadi. Ya, ini waktunya Demian Pak Ustadz ya. Kita hargain Demian juga. Siapa dulu yang Udah, Demian. ada abang apa yang baru masuk? Assalamualaikum Bang Sidik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, Gurunda Bang Refus, silakan. Iya, Bang Ya, Demian tadi silakan. Ustadz Yusuf tadi udah menjawab dengan baik dan benar. Di Quran itu tidak ada perintah untuk menikah di masjid, tapi adanya di hadis. Nah, demikiannya juga dalam kekristenan, dalam surat-surat Paulus itu, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang pernikahan. Bahkan tadi Nepos bacakan ayatnya 1 Korintus
Itu jelas sekali. Jadi Bang Yusuf harus pakai standar yang ganda. Mau menikah di gereja atau gimana, karena kekristenan itu punya tradisi. Yang namanya tradisi gereja, maka pernikahan harus di gereja. Itu ketentuan dari gereja, sama kayak orang Islam kan, mereka ngatur nikah harus di mana-mana. Itu kan cuman masalah budaya saja, tapi ketentuan pernikahan itu diajarkan di dalam Alkitab. Di Matius 19, Kejadian pasal 2. Jadi jelas sekali. Pernikahan itu seperti apa? Yaitu laki-laki perempuan mengucapkan sumpah pernikahannya, harus saling menjaga dan sebagainya. Kemudian mereka berdua disahkan oleh Tuhan dan menjadi satu daging. Ingat ya, disahkan oleh Tuhan. Kalau misalkan disahkan oleh Tuhan, gak mungkin manusia punya otoritas untuk bisa menceraikan. Makanya kan Yesus berkata di Matius 19 kepada orang Yahudi, karena tegar tengkuknya kamu, makanya Musa mengeluarkan surat cerai. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi cerai itu bukan perintah Tuhan. Jadi cerai itu adalah keputusan dari manusia. Tuhan itu tidak pernah mengajarkan manusia itu bercerai gitu loh. Tidak ada keputusan dari Tuhan. Kalau kalian dari tadi kan kita membahas masalah solusi kan. Semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Kita itu nggak ada yang suci gitu loh. Jadi nggak usah so suci. Kalau misalkan dalam rumah tangga suami atau istri melakukan kesalahan, ya saling perbaiki diri gitu loh, datang kepada Tuhan, kemudian mengakui dosa dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau misalkan ibaratnya mereka bercerai, kemudian mereka berantem terus, artinya kan mereka ini nggak menyertakan Tuhan gitu loh. Artinya kan biasa kau mau saling bunuh, mau cerai apa, itu kan bukan urusan Tuhan lagi gitu loh. Itu mah sudah urusan kamu karena dosa kamu sendiri. Udah selesai Demian, udah gantian Pak Ustadz. Kasih yang lain itu siapa? Bang Togi Simanjuntak sama Bang Logika, nanti Bang Sidik sama itu yang lain juga boleh. Gitu loh. Iya, Pak. Jadi biar yang lain ngomong. Iya. Ya, lanjut. Baik, saya akan jelaskan masalah nikah mut'ah sedikit ya. Karena saya mengambil dari hadis riwayat Muslim, telah diceritakan kepada kami Ar-Rabi bin Sarobah Al-Juhani dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kami melarang melakukan nikah mut'ah. Seraya beliau bersabda seperti ini, ketahuilah bahwa nikah mut'ah adalah haram. Nah ya, itu ada hadisnya. Jadi gini Demian, apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan. Yang saya tanya, mungkin Anda salah konteks menjelaskan kepada saya. Contoh di dalam agama Islam ada masalah rukun nikah dan syarat nikah. Nah, ini pernahkah diajarkan oleh Yesus di kekristenan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salam kah tadi? Iya. Ya, lanjut. Aki Wawan Abi naikinnya yang Triun Slayer, jangan yang ini. Yang mana? Saya. Sabar bang. Saya Ada yang Triun Slayer di bawah. Aku bilang Kores datang pakai itu. Saya dibilang EQ-nya 60 bang Kores. Ini ustadz semua yang terkenal di sini nih. Waduh parah. Jahat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Naza mau bertanya Ustadz Naza. Ya ini aku turun ya, Aki Abi ya, Aki Wawan, aku turun yang ini. Oh yaudah yang mana, ntar yang daftar yang mana? Tolong naikin yang Triun Slayer. Oh iya oke. Oh, yang Trian Ini Slayer, yang iya. ini aku ketik ya. Iya oke. Siap. Aku Kores. Nah, yang itu. Oke, saya mau bertanya sama Ustadz Naja nih. Soalnya saya jujur tadi itu agak gimana ya saat Bang Demian ini mengatakan kalau di dalam Islam itu diremehkan Ustadz tentang pernikahan gitu. Nah ini pakarnya udah datang nih Ustadz Naza kan gitu. Kira-kira bisa dikasih paham Demian ini Ustadz? Atau kita bandingkan aja mana yang remeh sebenarnya gitu. Karena kalau remeh itu berarti undang-undang atau masalah nikah itu nggak akan dibahas sedemikian rupa detail kalau dalam Islam kan gitu. Nah karena saya tidak setuju tadi itu karena belum dia cabut tuh perkataannya Ustaz. Seperti itu. Saya agak di situ sih kenanya gitu. Oke lanjut.
tidak ada di dalam agama apapun. Nggak ada suaranya Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya. Gimana? Suaranya nggak ada Ustadz Wafi itu. Buat Demian dan teman-teman yang lainnya yang Kristen, Pak Ustadz biar nambahin 3 menit ya, nanti gantian kalian. Suara saya gimana? Pak Ustadz, Baik. suaranya. Waktu saya serahkan ke Ustadz Wafi dulu, nggak apa-apa. Nanti saya tanggapi Demiannya. Ya kita Bang Abi, adil kalau juga, ada kan? Kristen yang mau naik, turunkan saya Bang Abi. Saya biar di bawah aja Bang Abi ya. Soalnya udah banyak guru Nunda saya nih. Lanjut dulu. Jangan sungkan langsung turunkan aja Bang, biar digantikan mana tahu ada yang mau naik nanti. Oh iya. Ustadz suaranya itu nggak kecolok Ustadz kali Wafi itu. suaranya nggak ada, suara antum nggak ada itu. Coba dites dulu. Ya, Suaranya Ustadz, kecil kalau banget boleh Ustadz. usul, ganti Ustadz Wafi. Cek gimana suara saya? Alhamdulillah Pak Ustadz, baik. Yang bawah Ya, udah. 200 orang bantu tap 100 kali layarnya. Terima kasih. Lanjut Ustadz. Ya. Ustaz Yusuf dulu, lanjut Ustaz. Tadi belum selesai. Coba dulu Ustadz, nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari antum, cuma sedikit. Saya menanggapi Demian tadi. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan, kata Demian. Jadi begini, sebagaimana di dalam agama Islam, nikah itu ada syarat dan rukunnya. Nah, yang kupertanyakan kepada Demian, adakah Yesus mengajarkan tata cara nikah? Bagaimana pernikahan itu? Apakah harus kasih uang kepada mempelainya? Terus bagaimanakah syaratnya? Ada nggak? Kan kalau di dalam Islam ada syaratnya dan ada rukunnya. Jadi itu yang kupertanyakan Demian. Adakah ajaran Yesus mengajarkan tentang masalah pernikahan? Kalau nggak ada, balik lagi aku bertanya, mengapa kalian menikah? Jadi seperti itu. Tafadhol Ustaz. Wah, mantap. Silakan dilanjut Pak Ustadz. Ya, di dalam agama Islam itu adalah agama yang paling detail menjelaskan nikah, itu agama Islam loh. Bahkan umur balighah itu keterangannya ada di dalam Islam. Kristen ada nggak batas umur berapa? Balighah atau balik itu apa? Kemudian ada mahar, saksi, harus ada wali, ada nggak? Kan nggak ada gitu loh. Sehingga ketika ada aturannya, berarti menikah dengan anak yang baru lahir nggak apa-apa gitu. Lanjut Mungkin dari Demian atau temannya Demian juga bisa jawab Bang Demian. Biar sama-sama enak, biar dua Kristen juga bisa jawab semua. Biar adil gitu. Bang Togi kali. Bang Togi kan belum ngomong ya tadi. Bang Togi Simanjuntak silakan. 3 menit Bang Togi, habis itu Demian 3 menit. Iya, saya dulu baru. Oh, Saya siap. terus Bang Togi. Oke. Kalau Revano Kristen atau Islam? Iya, gini Bang. Islam, Bang. Dasar pernikahan. Oh, Masya Allah. Ya. Dia tangan kanan saya, Bang. Hai. Siap. Ya, lanjut. Silakan Bang Demian. Ayo, Iya, Bang Demian. gini Bang Yusuf. Jadi dasar ayat pernikahan itu kan Kejadian pasal 2 Bang. Nah, itu juga kan yang dikutip oleh Yesus dalam perjanjian baru di Matius 19 ayat 4 sampai 5 saya bacakan ya. Dan pernikahan adalah kan perintah Tuhan. Tuhan kan berfirman kepada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menyuruh Adam bersatu dengan istrinya Hawa dan menyuruh mereka untuk beranak cucu, penuhilah bumi, itu kan perintah. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telah nggak usah 25 lah, 24 aja. Jadi pernikahan itu berbicara tentang laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging. Artinya itu tubuh sang perempuan bukan milik perempuan lagi, tapi sudah milik laki-laki. Tubuh laki-laki bukan sudah milik laki-laki lagi, tapi sudah milik perempuan juga. Jadi tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang, tapi harus sama-sama adil. Kita nggak bisa berkuasa atas diri kita sendiri, tapi kita harus membagikan diri kita kepada pasangan kita. Begitupun sebaliknya. Kenapa?
Karena kita itu sudah menjadi satu daging dan itu disahkan oleh Tuhan. Dan apa kata Yesus dalam perjanjian baru ketika orang-orang Yahudi mencoba Yesus, Bang? Ini saya tadi kan abang meminta harus menggunakan dalil kan, dan saya gunakan dalil lagi biar abang tidak mengatakan saya berasumsi. Nah, jadi ketika dalam Matius 19 kan sudah saya jelaskan dari tadi bahwasanya orang Yahudi mau mencoba Yesus, kan Yesus mengatakan apa yang disatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kejadian 2 yang tadi kita baca, Tuhan berfirman bahwasanya mereka menjadi satu, itu firman Tuhan. Ketika ada seorang manusia mengatakan kalian ini sudah rumah tangganya udah hancur nih, maka bercerai, artinya kan manusia yang melakukan perceraian ini dia membantah firman Tuhan, dia melawan firman Tuhan. Jadi penetapan mengenai perceraian itu nggak ada di dalam perjanjian baru. Yesus berkata apa? Ketika seseorang menceraikan istrinya alasannya karena zina, dia kawin dengan wanita lain, dia menjadikan wanita yang dia kawin ini sebagai zina gitu loh. Selama hidupnya dia berzina. Kembali lagi saya katakan kan, solusinya adalah bertobat. Jadi Ini yang ditanyain apa, yang dijawab apa, Demian ini? ya nggak apa-apa kan, tidak harus kalian menerima. Saya juga nggak rukun dan syarat ada nggak. Itu kalau rukun saya paham tentang mahar, tentang tata cara. Jadi kalau hal-hal seperti itu cuman ada dalam budaya-budaya gitu loh, budaya Yahudi, kemudian dicontek, kemudian menjadi ajaran agama. Saya nggak membahas masalah. Iya, saya nggak membahas masalah itu, masalah harta dan sebagainya. Adam itu dia menikahi siapa namanya? Demian Hawa, sudah itu nggak selesai. pakai emas, nggak pakai ini, itu kan cuma budaya doang. Iya, Demian sudah selesai. Pak Togi Simanjunta, siapa tahu mau tambahin dari pihak Kristen? Enggak, Kalau nggak langsung ke Pak Ustadz Naja ini. Kalau boleh saya simpulkan untuk tata cara ya, Demian, untuk tata cara. Pak Ustadz suaranya kecil banget, Pak Ustadz. Kalau tata cara itu bisa diatur sama manusia, nggak perlu Tuhan yang ngatur. Oh, berarti Demian pernikahan dulu, ala Demian budaya dulu. berarti ya. Budaya, tergantung budaya berarti ya. Iya, bisa diatur oleh gereja, kan bisa diatur. Masalah Boleh mahar ditanggapi, juga kan, kawan. mau pakai mau enggak juga kan nggak ada masalah, kan tidak ada ketentuan juga. Tuhan tidak mengatur rukun, tidak mengatur syarat, berarti kan ketuhanan yang berbudaya, berarti kan aturannya berbudaya ini ya. Kalau budaya di Bali itu ihi-ihi dulu baru nikah gimana? Sebegitu ya Ustaz. Iya, bukan budaya itu kan tidak termasuk pernikahan, Bang. Maksudnya budaya kayak misalkan harta, kemudian ibaratnya tata cara acaranya seperti apa, itu kan bisa diatur. Boleh ku tanggapi, kawan? Week dulu baru Gantian ya, pernikahan Demian. itu mah bukan pernikahan namanya. Iya, Boleh ku Demian. tanggapi dari jawaban kamu itu? Pak Ustadz silakan, Pak Ustadz, 3 menit Pak Ustadz. Baik, saya akan tanggapi Demian. Kalau tidak ada syarat dan rukun sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Wafi tadi, berarti boleh dong menikahi anak-anak atau bayi, karena tidak ada aturannya di dalam pernikahan Kristen. Tadi Anda mengatakan kepada Anda antara laki-laki dan perempuan bersatu dagingnya itu disebut menikah. Kawan, orang yang berzina juga jadi satu daging, ya. Jadi satu daging juga mereka. Apakah orang yang berzina disebut menikah? Nggak bisa, kawan. Mereka berzina, bukan menikah. Jadi seperti itu. Kalau Anda memaksakan, oh laki-laki dan perempuan berada di dalam satu daging, berarti mereka telah menikah. Lah bagaimana dengan kumpul kebo kalau kayak gitu? Berarti hanya dengan kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan jadi satu daging, mereka disebut menikah. Atau orang yang berzina itu juga disebut menikah jadinya. Kalau ayatnya seperti itu, makanya saya tanyakan sebagaimana di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam ada aturannya, ada akadnya, terus ada laki-laki dan perempuannya. Lah, laki-laki dan perempuan bagaimana? Yaitu mereka sudah balik. Yang perempuan sudah haid.
Kalau di Kristen ada nggak aturan seperti itu yang diajarkan oleh Yesus? Kalau tidak ada, susah kawan. Nanti anak-anak atau bayi juga bisa dinikahi. Jadi seperti itu. Tafadhol Ustaz. Masih ada waktu 2 menit Pak Ustadz. Lanjut Mas Triuni Slayer. Lanjut Mas Polres. Mas Polres ini pakar pernikahan Kristen. Oh gitu. Oh ya udah, aku masuk ya di sini ya, 2 menit. Halo Ustadz. Afwan ini baru lagi makan. Jadi gini, pertama ya aku ingin kasih tahu, dalam kekristenan itu ada sumpah pernikahan ya, janji setia namanya. Nah, janji setia ini tuh pengajaran dari mana? Hal seperti itu. Aku nggak bisa gedein layar. Nah, Yang tapi ini. ketika kita keluar dari Biblos, baru kita menemukannya. Ya? Nggak bisa gedein layar bang, ini baru. Kalau yang 6 bisa. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya langsung dalilnya aja nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa ambil di sini. Mungkin kelihatan tulisannya. Kita misalnya lihat di sini ya. Kita langsung satu data aja dulu ya, karena cuma 2 menit euy. Nggak apa-apa, saya tambahin 1 Nah, menit. ini. Kalian. Nah, di sini ya bisa dilihat in the time of the Roman Empire, pada zaman-zaman kekaisaran Romawi itu 17 before century, tahun 17 sebelum Masehi sampai 476, the lower classes had a free marriage. The bride's father would deliver her to the groom. Jadi kasta paling bawah dalam sosialnya kekaisaran Romawi itu mempunyai pernikahan bebas gitu. Nah, pernikahan bebas ini akan diikat dengan apa? And the two agreed and they were wed. Jadi dua-duanya itu saling menyetujui bahwa mereka telah menikah. And would keep the vow of marriage by mutual consent. Dan akan menjaga pernikahan tersebut dengan sumpah pernikahan yang dipandang serius. Jadi janji pernikahan, sumpah setia itu datang dari orang-orang paling rendah di kekaisaran Romawi, dan itu diadopsi kemudian hari oleh kekristenan gitu. Jadi itu bukan datang dari tradisi nabi-nabi ya, sumpah pernikahan itu. Sumpah pernikahan datang dari ini ya, kasta terendah di dalam kekaisaran Romawi. Nah ini tuh, free marriage, pernikahan bebas. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang untuk memaharkan wanita atau merayakan pernikahan. Jadi yang paling mahal dari mereka apa? Ya cuma sumpah doang, gitu. Dan seperti yang kita ketahui, kawan-kawan kekristenan awal-awal kan itu datangnya pertama dari budak-budak Romawi dulu gitu. Gimana mereka mau menikah gitu, sedangkan mereka nggak punya harta dan nggak punya orang tua. Ya inilah caranya, mengadopsi pernikahan paling bawah di kekaisaran Romawi gitu. Masih lebih baik ya Mas Polres ya. Oh ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan nikah mut'ahnya Syiah dengan pernikahan Kristen, Syiah itu jauh lebih mulia jatuhnya daripada pernikahan Kristen sendiri, karena ambilnya dari lower classes ini ya. Itu datanya udah ada. Lanjut. Iya, oke. Kami tanggapi ya. Jadi gini ya, pernikahan itu sebenarnya diatur oleh gereja, bukan diadopsi dari tradisi-tradisi pagan seperti yang tadi Kore tunjukin. Itu ada di Katolik juga ada, buka aja di Google. Katolikpedia ya kalau saya nggak salah situsnya, itu dijelaskan. Kemudian dalam Protestan juga ada aturan-aturan pernikahan. Jadi kalau dibilang diadopsi dari tradisi pagan ya itu salah sekali. Nah, dan di dalam ajaran kekristenan dijelaskan yang menikah ada apapun. Ada di dalam gereja saya pun menikah itu ketika seseorang, bahkan ya di gereja kami ya, ketika laki-laki dan perempuan itu sekarang yang berlaku ya, itu udah dapat kerja gitu loh, atau udah ibaratnya udah lulus sekolah. Jadi nggak ada, kalau kita kembali kepada Alkitab itu nggak pernah mengatakan bahwa kamu harus menikah di usia segini.
Nah, manusia itu kan diberikan akal gitu loh. Tapi secara fundamental Alkitab, ibaratnya tadi kita membahas masalah perceraian. Nah, secara fundamental Alkitab itu mengatakan tidak boleh ada perceraian. Nah, soal masalah mengenai sumpah pernikahan yang tadi kalian mengatakan, ada nggak di Bible? Memang nggak ada. Ibaratnya begini ya, di dalam Islam ada yang namanya kata-kata untuk mengucapkan untuk mensahkan pasangan laki-laki dan pernikahan. Ibaratnya begini, saya terima nikahnya ini dengan mas kawin seperangkat ayat. Itu kan nggak pernah ada dalam hadis dan Quran. Itu kan dibuat-buat sendiri gitu loh. Kalau memang ada, tolong tunjukin satu dalil di dalam Quran dan hadis bahwa kalau kamu mau menikahi laki-laki atau perempuan maka harus ucapkan begini, saya terima nikahnya misalkan Trion Slayer dengan Feby dengan mas kawin gini-gini dan sebagainya. Itu ada nggak dalam hadis dan Quran? Silakan ditambahkan oleh Bang Togi. Kurang 1 menit Bang Demian, kalau mau ditambahin sekalian tambahin Bang Demian. Bang Togi kasih. Bang Togi. Enggak. Bang Togi lanjut Bang kalau ada. Halo Bang Togi. Nggak ada dulu, sementara lagi mendengarkan. Oh iya, baiklah. Ya, sekarang giliran Pak Ustadz. Nanti lah. Ini masih lanjut ke Pak Ustadz dulu lah, ya. Baru nanti. Iya. Silakan Pak Ustadz, tambahin lagi Pak Ustadz. 3 menit Pak Ustadz. Silakan Ustadz Wafi atau Bang Triun kalau mau melanjutkan, nanti saya jelaskan masalah dalil. Oh, ini udah kita lagi ya? Iya. Iya. Loh, bukan. Oke, siap. Entar. Bang Togi nggak ngomong ya? Enggak mau dia lagi nggak mau ngomong dulu. Nggak mau digini. Iya. Enggak, bukan kamu ngomong Bang, masalahnya permasalahannya itu udah lari Bang kalau aku lihat dari tadi. Enggak kok Bang, tetap di alurnya kok Bang kita Bang dari tadi pembicaraan masih di jalurnya kok. Enggak, begini minta maaf ya sebelumnya. Tadi kan yang dipertanyakan itu solusinya kalau misalnya yang Kristen itu udah bisa gitu kan, dia mau kawin lagi kan, tadi kan gitu kan. Tapi kalau pandemi kita jelasin tentang perceraian terus kan. Ya kan, akhirnya sampai muncul kata-kata yang istilah minta maaf, ada kawin kontrak, akhirnya dikeluarkan apa segala macam, sampai ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya kan. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kita coba kembali ke dasar dulu. Tadi mungkin saya sedikit agak senang sebenarnya ya, karena ini diskusi yang bagus lah. Kenapa? Karena terus terang tadi mungkin Bang Demian selalu menjelaskan tentang perceraian. Tapi teman-teman dari Muslim tuh ingin bertanya sebenarnya begini. Mereka ini udah pisah nih, gitu loh Bang, ya kan? Bukan lagi, makanya, Bang. bukan lagi bicara tentang perceraian dulu, tapi udah cerai, terus mereka mau nikah lagi nih, bisa nggak gitu loh? Kalau memang nggak bisa, ya kan? Maksudnya mungkin gitu ya. Ya kan? Kalau dari tadi kita telah Bang ya, apa yang dikatakan Pak Ustadz, apa yang dikatakan Demian, tadi masuk satu jalur kok Bang, tentang gimana perceraian, tentang solusinya, terus alurnya kan tetap sama gitu loh. Jadi jangan katakan kalau ini nggak sama, masih di jalur sama kok Bang. Alhamdulillah hanya di situ. Iya. Jadi yang saya dari tadi belum tangkapnya itu adalah itu Bang. Masalahnya kan kami di sini kan terus terang saja diajarkan tentang perceraian aja Bang. Tapi kalau untuk sistem tadi sempat jelasin ya, untuk kalau memang mampu bisa nambah ya kan ya. Ya. Itu tadi ya. Kalau itu saya pakai bahasa awamnya saya aja lah. Saya bukan apa ya. Cuma makanya Bang, tadi kan ditanyakan tentang solusi Bang, gitu loh. Solusinya gimana? Jadi bukan hanya kita bicara tentang perceraian aja. Saya kasih waktu 3 menit ya Bang Dogi ya. Ya. Saya kasih waktu 3 menit sekalian aja Bang Dogi, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, jadi maksud saya begini. Kita ini adakah diajarkan bahwa kalau kita bicara tadi perceraian tadi itu mungkin Bang Demian udah jelasin secara gamblang ya, itu udah jelas ya. Cuma kalau misalnya apa sih yang membuat kita itu apakah bisa kita mau menambahkan atau bagaimana? Karena terus terang saja kebanyakan dari kita bicara real ya, kenyataannya bahwa kebanyakan dari kita Kristen pun kadang-kadang mau bicara cerai itu sangat mudah juga gitu loh, nggak segampang yang dibicarakan Bang Demian gitu loh. Ya, itu bagi saya udah ngeliat dengan sendirinya gitu loh, karena teman-teman saya yang Kristen pun begitu. Namun
mereka sampai sekarang baik-baik aja, ya kan? Lalu kira-kira apakah itu disahkan saja? Dan mereka menikah gereja juga, gitu loh. Jadi saya bukan aja, saya orangnya belak-belakan. Saya bukan orang teologi ya, tapi saya lihat secara real atau secara nyata aja. Nah itu. Nah sedangkan kita diajarkan seperti ini, perceraian ini saya paham sekali gitu loh. Gitu. Saya paham sekali tentang perceraian, tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai gitu loh. Nah, cuma permasalahannya adalah kita selalu di titik permasalahan yang ada seperti tadi itu, Bang Demian gitu ya. Bahwa kita nih bercerai ini karena ada berbagai sebab gitu loh. Bukan hanya zina aja, ya kan? Nah, terus tadi dibilang melanggar perintah Tuhan, ya kan? Melanggar perintah Tuhan dan lain-lain. Saya ingin menyanggah sedikit aja karena memang saya juga Kristen. Saya bilang bahwa bagaimana ceritanya kalau seseorang itu sudah bisa, terus dia mau menikah di gereja lain lagi, kok diizinkan? Itu yang terjadi, ya kan? Nah, makanya tadi saya setuju dengan Bang Ustadz bahwa kita sebenarnya tidak memakai aturan yang ada, gitu loh. Aturan itu nggak tertulis, gitu loh. Kita diberi hikmat, tapi hikmat kita akhirnya salah juga. Nah, gitu loh. Tapi kalau yang bertobat, apakah sudah digumandangkan? Saya setuju, makanya hari ini jujur terus terang saya kalau bicara pernikahan, saya nggak bisa berdalil banyak panjang lebar. Saya setuju dengan Pak Ustadz tadi bahwa Alkitab tidak mencatat apapun tentang cara, tentang tata cara, tentang atau bagaimana, hanya dicatat bahwa jikalau engkau menikah, istilahnya ini kata kasarnya gini, kata manusia awamnya ya, bukan secara persis Alkitab nggak ya, kita menikah jangan pernah bercerai. Nah itu loh, dan Yesus berkata kenapa harus zina, gitu loh. Nah itu kan yang paling luar biasa. Iya, gitu nanti loh. ditambah lagi Bang Dogi, udah waktunya udah habis. Oke, Gantian habis ya, dari- makasih. Iya. Ya mungkin dari Pak Ustadz atau Bang Sidi. Boleh, saya mau menjelaskan dalil dari pertanyaan Demian. Adakah di dalam Al-Quran itu tentang masalah nikah ya? Aku nikahkan bulan bin bulan dengan seperangkat alat sholat, dibayar kredit. Nah itu ada, kawan, ada. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, di situ dikatakan wa atun nisa asodaqotihinna nihlah. Jadi berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi. Nah itu dalilnya, insya Allah kalau saya nggak salah ya, karena saya nggak buka Al-Quran masalahnya. Jadi pemberian mahar itu ada akadnya, sebagaimana kalau kita memberikan mahar atau sebuah perjanjian kepada sebuah perusahaan, maka ada tata cara bagaimana pemberian tersebut diberikan. Nah, sebagaimana juga dengan jual beli. Jadi di sini untuk masalah nikah, tentang pemberian mahar, untuk akadnya itu ada dalilnya, kawan. Tetapi kalau yang masalah tempat yang Anda tanyakan kepada saya, nikahilah perempuan itu tempatnya di masjid, itu ada di dalilnya, hadis yang saya bawakan tadi. Jadi seperti itu, kawan. Nah, untuk Bapak yang Kristen tadi menanggapi saya serta Demian, kalau tidak ada aturan-aturan hanya dengan hikmat di kekristenan, apakah kita boleh gitu untuk menikahi bayi jadinya? Kita itu kan diberikan akal. Aturan-aturan agama itu harus diikuti. Jika tidak ada aturannya, kita apa mau taklid buta? Jadi seperti itu. Apakah kita hanya taklid buta? Membuat ide sendiri. Oh, ini begini nih caranya nih. Begini, begitu, begini, begitu. Itu namanya ajaran buatan manusia. Tidak ada aturan-aturannya. Jadi kalau ada dasar dalilnya di Bible, Yesus mengatakan berikanlah mahar kawin kepada perempuan Kristen. Kan ada dasar kayak gitu. Sehingga terbuatlah aturan-aturan. Kalau tidak ada dasarnya, tetapi kita sendiri-sendiri mengaturnya sendiri-sendiri karena budaya satu sama lain itu bisa berbeda gitu loh, kawan. Nah, jadi di sini kesimpulan saya sedikit tentang masalah pernikahan di dalam agama Islam lebih real, lebih lengkap, dan lebih nyata peraturannya bagaimana. Berbeda dengan kekristenan. Di situ dikatakan di kekristenan hanya menyatukan daging.
Ini kan agak susah jadinya. Orang kumpul kebo pun bisa dijadikan suami istri, jadinya disebut seperti itu. Orang yang menikahi bayi pun boleh jadinya, karena nggak ada aturannya, nggak ada syaratnya, nggak ada rukunnya. Nah, jadi seperti itu yang saya maksud. Silakan ditambahkan. Ya, silakan dari Abang Tri atau Bang Sidik mau tambahin Bang juga. Sidik dulu deh, Bang Sidik belum ngomong. Silakan Bang Koris aja dulu, Bang Koris aja dulu. Saya lihat lagi ada data Yesus poligami kok. Silakan Bang Koris dulu. Yesus juga poligami ya, ada data. Waduh. Tapi Bang Koris dulu. Oke, aku akan nanggapin yang Demian bilang ya. Itu ada Kak Pungki itu siapa tuh? Aku akan nanggapin yang Demian bilang bahwasanya sejarah pernikahan Kristen itu datang dari Katolik dan Protestan. Sayangnya itu dibantah sendiri oleh pendeta Katoliknya. Kita buka di sini. Ini ada orang bernama Gregory Elder. Gregory Elder adalah seorang penduduk dari wilayah Redlands. Dia adalah seorang profesor tentang sejarah dan kemanusiaan di Universitas Lembah Moreno. Dan dia adalah seorang Roman Catholic priest atau pendeta Katolik Roma. Nah, dia membuat sebuah artikel tentang ini ya. Nah, ini Gregory Elder dan ini ya. Berapa banyak pernikahan kekristenan yang mengakar kepada ritual-ritual pagan Romawi. Ini yang ditulis Gregory Elder ya. Februari 28, 2018. Nah, dia mengatakan begini. Banyak dari ritual-ritual sakral milik kita itu datang dari Romawi purba, yang dimana tradisi-tradisinya kita lestarikan oleh komunitas kekristenan dan diberikan pemaknaan baru. Nah, itu ya. Jadi memang banyak yang datang dari pagan Romawi dan diambil oleh pernikahan kekristenan. Apa aja itu? Contoh kita ambil adalah misalnya, nah ini, ketika pasangan saling berhadapan, maka pengantin pria akan mengatakan, "Di mana kamu gayus? Saya gaya." Dan pengantin wanita akan merespon, "Di mana kamu gaya? Saya gayus." Dengan sumpah ini, pasangan tersebut pun dianggap menikah. Dan makanan-makanan pernikahan diselebrasikan atau dirayakan. Itu ya sumpah pernikahan. Lalu nanti ada lagi. Nah, di sini di dalam bentuk pernikahan ini apa itu? Salah satunya adalah cincin pernikahan yang mempelai wanita. Nah, itu dari pagan Romawi. Itulah kenapa aku sama Afifah nggak pakai cincin. Nah, lalu yang kedua apa? Kue pernikahan. Itu juga adalah dari pagan Romawi, yang dimana si pasangan tersebut memotong gitu. Nah, nanti kue tersebut akan diserahkan kepada dewa Jupiter. Nah, ya, jadi gua nggak bohong-bohong di sini, yang ngomong langsung dari Katolik Romanya sendiri, namanya pendeta Gregory Elder. Jadi itulah yang dilakukan. Nah, ini ya. Mana lagi? Nah, ini. Cara pernikahan yang diambil oleh kekristenan lalu diwariskan kepada mereka, kepada orang-orang modern. Itu pertama kalinya menghadapi sebuah permasalahan. Kenapa? Ya udah 3 menit lebih nih. Oh, udah 3 menit kah? Iya, Aduh, sayang sekali. Tadi tambah. Oh, ya udahlah kalau gitu. Lanjut. Udah habis. Kita Bang Demian, kenapa? Ya, nanti biar saya kira ya. Ya, Bang Ya, Demian saya silakan. kira yang Kores mau tunjukin ini misalkan meniru mengucapkan sumpah pernikahan, ibaratnya begini ya, janji suci laki-laki dan perempuan, dan itu diadopsi dari Romawi. Padahal itu nggak pernah ada
yang diambil adalah tradisi pernikahannya. Misalkan harus menggunakan gaun putih, kemudian harus menggunakan ada apa namanya, ibaratnya ada roti, ada kue pernikahan dan sebagainya yang tadi Kores bilang. Nah, kalau di daerah saya pun itu berbeda, tidak menggunakan gaun putih tapi pakai pakaian adat. Kemudian punya tradisi sendiri. Jadi bukan cuman orang Romawi saja yang menggunakan tradisi mereka dalam pernikahan, enggak. Di Indonesia pun kalau kau lihat pernikahan di Kristen itu menggunakan adat-adat yang ada di situ juga. Tapi sumpah pernikahannya diatur oleh siapa? Sumpah pernikahannya diatur oleh gereja, dasarnya dari Alkitab. Itu dasarnya. Jadi sumpah pernikahan bukan diambil dari apa namanya orang-orang penyembah berhala kemudian diadopsi dan dipakai. Sorry ini, aduh wifi-nya mati lagi. Tolong dong yang bawah bantu tap-tap layarnya 100 kali di layar ya. Sorry. Nah. Kenapa bang? Kok bisa mungkin? Sinyalnya modal. Bentar bang Samad, maaf. Wifi-nya ini ngedrop. Bentar. Maaf ya. Ayo Bang Lemia naik lagi. Udah. Ya lanjut. Maaf. Aduh. Ya. Ayo Bang, 3 menit lagi Bang. Tadi kan gue kasih waktu 4 menit. Diulang lagi boleh diulang. Iya. Dari 4 menit lagi. Sebentar. Ya, dilanjutkan ya. Jadi gini Bro Kores, di setiap daerah di Indonesia pun kalau dia beragama Kristen, tradisi pernikahan pun menggunakan daerah itu untuk merayakan pernikahan. Kalau kau nggak percaya, kau tanya aja sama orang-orang Kristen. Namun sumpah pernikahan itu menggunakan ayat-ayat dan juga dasar dari Alkitab. Misalkan nih, di dalam Kekristenen pernikahan itu ada ucapan begini, bahwasanya dia akan menemani pasangannya sehidup semati. Nah itu kan dasarnya kan ada dalam Alkitab di Matius 19. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bercerai bahkan sampai ajal memisahkan, itu ada dasarnya. Jadi bukan ngarang-ngarang. Nah sekarang saya tanggapi Bang Yusuf yang tadi mengutip ayat Quran tentang mahar. Nah tapi sih ayat itu tidak secara eksplisit mengatakan kalau kau mau membayar harta kamu harus mengatakan begini begitu, kan enggak. Itu kan diatur oleh para ulama, cara-caranya begini, harus mengucapkan begini, tapi maharnya ditentukan ada di penjelasannya di dalam Al-Quran. Itu sama aja. Jadi Rasul Paulus menjelaskan tentang pernikahan, bapak-bapak gereja juga mengatur masalah pernikahan tentang sumpah pernikahan yang akan diucapkan oleh pengantin. Jadi sama aja gitu, nggak usah pakai standar ganda gitu loh. Nah kemudian masalah menjadi satu daging. Nah inilah Bang Yusuf ini kurang mengerti yang namanya satu daging. Jadi yang menjadi satu daging itu bagaimana laki-laki dan perempuan ini mereka itu disahkan, bagaimana mereka mengakui hubungan mereka di hadapan Tuhan. Kalau kumpul kebo itu tidak mengakui hubungan mereka di hadapan Tuhan, itu tergolong sebagai sebagai zina. Nah atau ibaratnya begini ya, ibaratnya laki-laki sudah menikah dengan pasangannya, kemudian dia selingkuh kan dengan perempuan lain. Apakah mereka menjadi satu daging? Enggak, mereka tidak menjadi satu daging, tapi sudah menjadi dua daging. Sedangkan Alkitab mengatakan laki-laki dan perempuan harus menjadi satu daging, makanya tidak ada poligami dalam kekristenan kan? Ya karena dasarnya laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Jadi tidak ada poligami, tidak ada perceraian. Kalau soal pembahasan yang tadi kawan-kawan muslim tanyakan ke saya, perihal mahar dan sebagainya, Adam mengambil Hawa tidak menggunakan emas,
tidak menggunakan cincin, tidak menggunakan uang, nggak pernah. Jadi itu cuma budaya saja. Di Yahudi juga ada tradisi pernikahannya sendiri. Di daerah-daerah lain juga ada. Kalau misalkan di daerah saya misalkan ya, ada laki-laki yang mau meminang perempuan ya maharnya harus babi, itu kan cuma tradisi gitu loh. Jadi kekristenan itu yang dibahas adalah hubungan laki-laki dan perempuannya, bagaimana Tuhan mensahkan mereka, bukan berbicara masalah kalau meminang harus begini, kalau meminang harus usianya begini. Jadi intinya bahwa kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan pri kemanusiaan. Tidak mungkin ada seorang seperti yang tadi kan dengan ada yang mengatakan begini, di dalam kekristenan tidak ada peraturan kalau menikah harus dengan usia begini. Nah, di dalam kekristenan kita tidak diajarkan untuk memanusiakan manusia. Kalau menikahi anak kecil itu nggak memanusiakan manusia. Wong kita diajarkan mengasihi sesama. Bahkan tidak ada dalam sejarah kekristenan bahwasanya harus menikahi anak kecil, nggak ada. Jadi apalagi menikahi anak umur 6 tahun gitu loh. Jadi nggak ada. Waktunya Rey, udah belum Rey? Sebagai masih Bang, kurang udah selesai. Host, tunggu bentar ya. Saya lihat sungguh cerdik dia ini ya. Cerdik seperti ular ini, penghujat setan putar ini. Di ujung-ujung itu ada Mana dalilmu, hei? Dia menikah 6 tahun, mana dalilmu? Kamu aja Yesus poligami. di ujung-ujung. Siapa yang bilang menikah 6 tahun? Lebih parah. Itu menikah 6 tahun mana? Apa siapa? Saya tanya siapa itu siapa? Siapa yang kamu bilang menikah 6 Saya siapa? mengatakan di dalam kekristenan tidak diajarkan menikah 6 tahun. Kenapa Anda tersinggung? Iya siapa yang kamu jangan cerdik seperti ular kamu. Mulut seperti merpati kamu. Yesus aja Saya poligami. saya bilang ini di dalam kekristenan tidak diajarkan menikah 6 tahun. Saya nggak ada nyebut agama kalian, kenapa kalian tersinggung? Ya, sudah demikian. Jangan diperpanjang. Kalau mau bawa datamu, dalilmu. Yesus aja poligami kok. Pertama sama Maria Magdalena. Enggak, dari tadi teman-teman yang saya perhatikan. Fitnah gimana? Ya. Lalu yang kedua sama Lydia. Fitnah gimana? Itu ada kok. Dia selalu Tuhan dia umur 12 tahun. Mak Tuhan dia umur 12 tahun kawin dengan Yusuf umur 90 tahun. Kamu cerdik ribut. seperti ular kamu. Saya lihat. Memang Matius dasar 1 kafir nih gini. Iya, Jadi Matius ribut kan 1:25 asal kamu tahu ya, asal kamu tahu ya. Yusuf telah mengambil Maria sebagai istri, Yesus belum lahir. Supaya kamu tahu. Supaya kamu tahu. Anak Kamu. Diam dulu. Udah waktu muslim. Aku masih belum selesai tadi ngejelasin. Silakan Bang Kores, silakan. ya ada diam dulu Demian. Bangsat kamu lari kau ya. Bangsat kamu lari kau ya. Sabar Bang Lord, ada Bang Kores nanti Bang Kores. Ya silakan Bang Sidik. Waktunya Bang Sidik 3 menit. Silakan Bang Kores. Jangan diturunin lo muslim tadi, host. Silakan Bang Kores. Tadi akhirnya jangan diturunin. Saya aja yang turun, saya salah ngomongnya. Masa saya bilang di kekristenan nggak diajarkan menikah anak 6 tahun. Dia tahu, jangan lari ke sana lah. Ini nanti berdebat Tahu lagi. dari tadi loh. Iya, narasi kamu itu tidak ada yang salah memang. Tapi dari tadi kau itu selalu mana ya saya perhatikan. Anda mengatakan Islam itu tidak ada pernikahan yang apa lah gitu. Udah diadu data tidak ada apa-apanya dalil kalian. Jadi kalau saya mengatakan di Kristen dilarang menikahi, di Kristen Diam lanjut Bang Kores. Saya terima aja lah nggak sehat diskusinya. Kau yang tidak sehat. Orang dari tadi baik aja. Dari umat Muslim gitu loh. Gantian. Ayo silakan Pak 3 menit. Oke. Ya, jadi kita akan tanggapi mengenai Demian bilang soal apa? Soal ini ya, soal katanya menggunakan adat-adat dari budaya-budaya yang ada di wilayahnya masing-masing gitu kekristenan. Mari kita lihat foto-fotonya. Ini ya pernikahan Kristen Indonesia. Mana budayanya mana ini? Ini gaun-gaun putih semua ini. Ini gaun-gaun putih semua ini. Mana budayanya? Ya.
Nah, coba kita masuk ke daerahnya Demian. Daerahnya Demian itu daerah NTT ya. Nah, kita lihat daerah NTT. Pemkot Kupang gelar nikah massal bagi 2 pasangan di gereja Santo Yosef. Ah, ini adatnya begini, pakai jas sama gaun putih. Iya, ngarang-ngarang aja nih. Nah, sekarang kita mesti melihat ya, ini gaun putih ini asalnya dari mana? Dari sini lagi-lagi balik seperti pengakuan pendeta Katolik. On the day of her wedding, di hari pernikahannya sang wanita, pengantin wanita akan menggunakan gaun putih panjang. Udah pas belum ini? Udah pas belum? Pas ya? Pas ya? Iya, Bang. Udah pas ini. Makanya dibilangin juga, jangan ngarang-ngarang bilang itu datang dari budaya masing-masing wilayah. Karena pernikahan Kristen budayanya datang dari pagan Romawi gitu. Datanya sudah diakui ini ya, gitu. Nah, terus sekarang soal menikahi bocil-bocil. Perhatikan, Yesus kan dipanggilnya Kyrios dalam bahasa Yunani ya. Nah, pernikahan dalam pagan Romawi dan Yunani itu, dalam Yunani pun itu digantungkan kepada Kyrios. Kita lihat di sini. Nah, ini histori bocil, ayahnya adalah tuannya. Tapi ketika dia menikah, maka tuannya si bocil ini adalah suaminya. Jedar, bocil itu dinikahkan gitu di dalam keimanan kekristenan. Kyrios yang nikahin loh. Macam-macam aja deh. Nah, tadi udah bener ya. Jadi pernikahannya itu umur 12 atau 13 tahun gitu. Dan di sini pun sama, si pendeta Katolik pun ngomongnya sama gitu. Nah, ini ya, kita ulang lagi bacaannya sampai habis. On the day of her wedding, a bride would wear a long white dress and give away all her childhood toys. Jadi ketika menikah, si cewek ini akan memberikan semua mainan-mainan masa kecilnya. Makanya dalam pernikahan pagan Yunani dan Romawi pun itu yang diadopsi oleh kekristenan mengakomodir pernikahan bocil. Gitu. Ini data ini ya. Kristen punya. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, terus berikutnya soal yang berikutnya menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging itu begini kawan-kawan. Ketika kita menikah satu daging, ini dalam kekristenan, ketika suaminya ingin wanitanya yang bekerja, maka wanitanya pun akan bekerja untuk suaminya. Karena apa yang diinginkan suami, itulah yang diinginkan istri. Gitu. Lalu kemudian soal perceraian, memang tidak dibolehkan sama sekali bercerai. Itu yang dimengerti oleh kekristenan. Jadi lebih baik selingkuh di dalam pernikahan atau hancur mati dengan luka lebam di dalam pernikahan. Karena hancur mati dengan luka lebam di dalam pernikahan itu lebih mulia daripada bercerai. Aduh. Itu. Terus yang terakhir mengenai pernikahan di hadapan Tuhan. Posisinya yang menikah di hadapan Tuhan itu hanya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Zainab ibn Jas. Kalau kekristenan semua pernikahannya di hadapan manusia pendeta, bukan di hadapan Tuhan. Itu sudah tanggapannya. Silakan dilanjutkan kawanku. Bang Kores, satu lagi Bang Kores, request. Boleh. Pernikahan sejenis itu yang memperbolehkan di agama mana aja Bang? Oh, di Kristen tentunya, Protestan dan Katolik sekarang memperbolehkan civil union atau kumpul kebo. Dan ini pun kita kalau ambil dalilnya itu dari kasihilah sesamamu. Jadi kalau sudah sama ya dikasihi, kayak gitu. Cara berpikirmu yang salah. Cara berpikir. Yesus proses poligami salah ya Bu ya. Yesus menikah itu gimana Bu? Yesus nikah poligami lagi Bu. Poligami loh. Ada data kami, ada data saya juga ada Bu. Nah, coba kita kasih waktu dulu Bu Sadi Kristen 3 menit coba. Kita rapi. Memutuskan apa
ya dari mulai sekarang ya. Silakan Bu, silakan ngomong Bu, jangan Silakan Sani, silakan Pak Sani. Halo Pak Silakan Sani. Pak Sani. Nggak apa-apa ngomong aja, ini baik-baik semua orang ya. Baik semua kok. Bu. Udah ngomong. udah kejang-kejang ini. Udah dengar Yesus nikah kan? Buka Bu. Barbara Tering buka Bu ya.